Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Senang sekali hari ini saya dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua, dan hari ini saya akan membahas tentang sebuah pelatihan, yaitu pelatihan yang dapat membantu untuk menghilangkan rasa cemas, mengobati rasa cemas, dan menjadikan hari Bapak Ibu semua indah kembali. Pelatihan itu kita beri nama sebagai pelatihan ya. Pelatihan itu kita beri nama pelatihan bangkit dari rasa cemas. Kenapa pelatihan ini kita namakan sebagai pelatihan bangkit dari rasa cemas? Karena dilatar belakangi oleh banyaknya pasien-pasien yang datang ke Hipnomedika dan mengeluhkan rasa cemas yang tinggi. Nah, ternyata banyak dari pasien kita yang tidak dapat mengatasi rasa cemasnya dengan secara mandiri. Mereka sudah berkonsultasi ke dokter, kemudian ke psikolog, bahkan ke alternatif dan lain sebagainya. Namun ujung-ujungnya mereka tidak sembuh. Kenapa bisa tidak sembuh? Karena ada mindset yang salah. Ada mindset yang salah yang harus kita luruskan. Itu kenapa kita buat pelatihan bangkit dari rasa cemas, dan banyak sekali orang yang mengalami rasa cemas ini selalu negative thinking. Negative thinkingnya itu apa? Biasanya mereka merasa bahwa penyakitnya ini sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan banyak yang putus asa. Padahal sebenarnya penyakit ini bisa untuk disembuhkan, dan banyak yang sudah sembuh dari penyakit ini. Namun banyak orang yang sulit sembuh dari ini karena mindsetnya yang salah. Di pelatihan inilah nanti akan kita kupas tuntas bagaimana sebenarnya cara mengatasi gangguan kecemasan ini. Nah, yang pertama kita akan bahas di dalam pelatihan ini adalah satu, patofisiologi dari gangguan kecemasan. Nah, patofisiologi ini akan kita bahas, akan kita kupas tuntas secara ilmu kedokteran timur dan ilmu kedokteran barat. Jadi kita bahas melalui ilmu pengetahuan, ya, secara ilmu kedokteran timur dan ilmu kedokteran barat. Jadi mungkin banyak orang yang mengira bahwa ini adalah penyakit kiriman atau penyakit gaib dan lain sebagainya. Padahal secara kedokteran baik timur maupun barat sudah bisa dijelaskan secara ilmiah. Makanya disitulah nanti kita jelaskan, karena banyak yang tersugesti bahwa ini adalah penyakit kiriman dan lain sebagainya. Dari situ nanti kita akan jelaskan secara patofisiologinya lengkap dari A sampai Z tentang gangguan kecemasan ini. Nah, kita harapkan dengan mengerti patofisiologinya, maka kita bisa mengerti bagaimana cara mengatasinya dan mindset kita berubah. Itu yang pertama. Jika yang pertama adalah patofisiologi, maka yang kedua adalah alam bawah sadar. Di dalam pelatihan ini juga nanti kita akan bahas tentang pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Bagaimana rasa cemas itu mempengaruhi secara psikologis. Bagaimana trauma itu bisa menyebabkan orang tidak berdaya sama sekali. Bagaimana pikiran itu bisa menciptakan rasa sakit. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semua yang mengalami gangguan kecemasan itu merasakan sakit di dada, di jantung, atau sakit di bagian tubuh manapun, baik di kepala, di leher, di tangan, di kaki. Ada yang berjalan, ada yang menggelitik, ada yang di kepala rasanya sakit, rasanya berat dan lain sebagainya. Namun begitu diperiksa sarafnya, diperiksa darahnya, di EKG, di MRI, di scan, apapun ternyata tidak terdapat penyakit. Makanya
kita akan bahas bagaimana pikiran bawah sadar manusia itu bisa menciptakan rasa sakit, menciptakan dan menghilangkan rasa sakit. Jadi pikiran manusia itu bisa menciptakan rasa sakit dan menghilangkan rasa sakit. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai psikosomatis. Psikosomatis. Jadi, psikosomatis ini sebenarnya dirasakan oleh tubuh kita, tetapi begitu kita cek tidak dapat dilihat secara medis karena memang sakitnya itu yang menciptakan pikiran kita. Nah, ini ilmiah sekali karena di dalam ilmu hipnoterapi pun ini sangat mungkin dan biasa kita lakukan. Nah, aplikasi untuk menghilangkan rasa sakit salah satunya adalah hipnoanestesi. Nah, hipnoanestesi ini biasanya kita gunakan untuk melakukan bedah ringan seperti hitan ataupun pada saat melahirkan hipnobirthing itu kita gunakan hipnoanestesi. Tujuannya untuk menghilangkan rasa sakit. Dan cara menghilangkan rasa sakitnya pun sangat sederhana dengan kita mengaktifkan, memanfaatkan pikiran bawah sadar untuk menghilangkannya. Nah, jika bisa menghilangkan rasa sakit, tentu bisa juga memunculkan rasa sakit. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kita mengelola pikiran bawah sadar ini supaya rasa sakit yang sering kita alami bisa hilang, bisa hilang dan tentunya bisa tidak muncul kembali karena psikosomatis ini sangat mengganggu. Ketika Bapak Ibu bilang sakit tapi secara medis tidak ada penyakit, maka orang lain cenderung tidak percaya bahwa kita sakit dan orang lain hanya bilang lawan dan mereka tidak tahu apa yang kita rasakan selama ini bahwa kita memang benar-benar tersiksa. Bahkan banyak orang yang rasa-rasanya ini selalu pengen pingsan gitu, hilang keseimbangan. Jadi keseimbangannya hilang sehingga ketika jalan, ketika di tempat umum, ketika dimanapun serasa ingin pingsan karena badannya tidak seimbang sehingga menimbulkan trauma dan ketakutan. Balik lagi, trauma dan ketakutan itu akan masuk ke alam bawah sadar, diyakini, dipercaya, dan efeknya akan kembali lagi menimbulkan ketidakseimbangan. Jadi ini sebuah lingkaran yang tidak terputus. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan rasa trauma menimbulkan ketidakseimbangan. Jadi berputar-putar terus di situ. Nah, inilah kenapa orang yang menderita gangguan kecemasan sulit sekali untuk keluar dari zona ini. Nah, di pelatihan ini nanti kita akan ajarkan bagaimana cepat keluar dari zona ini sehingga trauma kemudian psikosomatisnya itu tidak mempengaruhi dan tidak menjadikan trauma kembali. Kemudian yang akan kita bahas untuk materi yang ketiga adalah terapi diri sendiri. Loh, apa bisa kita melakukan terapi pada diri kita sendiri? Sangat bisa sekali. Justru inilah yang kita dorong supaya setiap penderita gangguan kecemasan ini bisa melakukan terapi terhadap dirinya sendiri. Karena rasa cemas itu muncul tidak terkendali, waktunya kita tidak tahu dan tempatnya kita tidak tahu. Jadi ketika Anda mampu melakukan terapi untuk diri sendiri, ini sungguh sangat membantu sekali. Bayangkan ketika Anda di jalan ataupun sedang mengendarai kendaraan atau sedang di tempat ramai tiba-tiba muncul, maka Anda bisa menghilangkannya. Jadi tujuan melakukan terapi diri sendiri adalah untuk membantu menghilangkan rasa cemas yang muncul setiap saat. Anda memang butuh bantuan orang lain untuk menghilangkannya, tapi Anda juga harus tahu caranya bagaimana bisa menghilangkannya secara mandiri ketika Anda berada di tempat umum maupun Anda di rumah, sehingga proses terapinya menjadi lebih cepat. Kemudian yang keempat, itu nanti Anda akan mendapatkan terapi dari kami. Jadi setelah Anda mengetahui seluk-beluk tentang gangguan kecemasan, mulai dari pengertiannya, patofisiologinya, mengerti cara kerja pikiran bawah sadar, bagaimana trauma, bagaimana keseimbangan dan lain sebagainya,
kemudian Anda sudah belajar terapi diri sendiri, maka yang berikutnya adalah Anda akan mendapatkan terapi dari kami. Terapi ini secara langsung, terapi kita ada dua macam, melalui psikis dan fisik. Jadi ada dua macam terapi. Kenapa harus ada psikis dan fisik? Karena sebenarnya gangguan kecemasan itu penyebabnya juga ada dua. Ada penyebab psikis, misalkan Anda stres dalam jangka waktu yang panjang, Anda memiliki masalah yang berat, Anda punya beban pikiran yang lama yang tidak kunjung sembuh atau trauma, kemudian menimbulkan gangguan kecemasan. Atau karena fisik, memang Anda misalkan ada biasanya ya asam lambung. Nah, asam lambung ciri-cirinya begah di perut, sering sendawa, sakit di tenggorokan, sakit di dada, itu adalah biasanya asam lambung. Nah, jadi secara psikis kita terapi, secara fisik kita terapi. Jadi lengkap sekali di dalam pelatihan ini. Anda juga akan nanti banyak sekali bertemu ya, manfaat lain dari mengikuti pelatihan ini Anda adalah akan bertemu banyak teman yang senasib ya. Teman yang senasib. Mungkin selama ini Anda merasakan sendiri, Anda merasa tidak punya teman, Anda tidak ada yang mensupport karena keluarga tidak mengerti apa yang Anda rasakan. Mereka justru kadang-kadang sebel, kadang-kadang marah karena Anda dianggap mengada-ada penyakitnya. Nah, di dalam pelatihan ini Anda akan bertemu orang-orang yang senasib dan nanti Anda bisa saling support ya. Tujuan utama pelatihan ini adalah sebenarnya adalah Anda bisa bertemu komunitas, Anda bisa bertemu orang-orang yang senasib, yang memiliki rasa yang sama, dan ketika mereka sembuh, Anda juga akan termotivasi untuk bisa sembuh dari penyakit ini. Karena kesembuhan itu menular gitu. Jadi penyakit ini memang bukan penyakit yang menular, tapi sembuhnya itu bisa menular gitu. Bayangkan kalau sembuh itu bisa menular, Anda tentu sangat nyaman sekali gitu. Jadi pelatihan ini sangat saya rekomendasikan bagi Anda yang saat ini mengalami gangguan kecemasan, baik yang saat ini Anda sedang berobat ke psikiater, berobat ke alternatif, Anda mengkonsumsi herbal atau apapun, tetap pelatihan ini sangat berguna bagi Anda karena di dalam pelatihan ini lengkap. Anda akan tahu bagaimana cara mengelola stres Anda, bagaimana cara mengelola kecemasan Anda. Selain itu kita akan langsung terapi ke Anda. Semoga Anda bisa mengikuti pelatihan ini dan bermanfaat, bisa membantu mempercepat proses penyembuhan dari gangguan kecemasan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua.